Dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, kita seringkali disuguhi dengan berbagai kejadian yang mengagumkan dan menggelitik pikiran, sebagaimana yang dialami oleh beberapa jamaah haji yang menyimpan kisah-kisah menarik di dalamnya. Dari serangkaian peristiwa tersebut, kita dapat menarik pelajaran dan teguran yang Allah sampaikan kepada hamba-Nya, baik yang terkandung di dalam larangannya maupun dalam perlindungan yang diberikannya kepada jiwa dan raga setiap pelaku ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kisah yang patut diperhatikan adalah tentang seorang pria asal Jawa yang mari saja kita beri nama Anto. Anto, seorang mantan pegawai negeri sipil yang memiliki reputasi sebagai individu yang temperamental, mendapati dirinya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji setelah pensiun dari tugasnya. Setelah pensiun dari PNS, Anto tidak duduk diam. Sebaliknya, ia seringkali diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban warga sekitarnya dari berbagai gangguan, mulai dari urusan kebersihan, keamanan, hingga hal-hal yang lainnya. Kehadirannya menjadi sosok yang cukup disegani dalam kehidupan sehari-hari. Anto secara konsisten melakukan belusukan, sebuah kegiatan yang telah menjadi rutinitasnya setiap hari di luar pekerjaannya sebagai PNS. Namun siapa sangka, di balik rutinitasnya yang sibuk itu, Anto menyimpan cerita-cerita yang mulia. Ia ingin memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun dikenal sebagai individu yang temperamental dan merupakan PNS golongan rendah, keinginannya untuk pergi haji telah menyala-nyala di dalam hatinya. Ia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung, dengan satu tujuan yang teguh, yaitu pergi ke Mekah. Meskipun terkadang sulit bagi Anto untuk menyisihkan uang dari gajinya yang pas-pasan sebagai PNS, tekadnya tidak pernah luntur. Ia merasa bahwa panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji jauh lebih kuat daripada segala keterbatasan yang mungkin dimilikinya. Maka dari itu, dengan tekun dan penuh semangat, ia terus menabung, berharap bahwa suatu hari nanti ia akan mewujudkan impian suci tersebut. Akhirnya, dengan kesabaran dan ketekunan, tabungannya pun mencukupi untuk biaya perjalanan haji. Dengan uang yang ia tabung untuk haji, Anto akhirnya terdaftar sebagai salah satu jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi. Semakin dekat waktu keberangkatan, Anto merasa sangat girang dan bersyukur. Di desanya, masih banyak yang belum sempat menunaikan ibadah haji. Itulah mengapa ia merasa bahwa kesempatan ini sungguh langka. Sebagaimana kebanyakan calon jemaah haji Indonesia, Anto juga mengadakan syukuran di rumahnya, mengundang ustadz dan para tetangga untuk berbagi kebahagiaan. Tiba di tanah suci, Anto mengalami peristiwa yang begitu menggetarkan hatinya. Kejadian pertama yang dialaminya adalah ketika ia mendapatkan pukulan yang sangat keras dari samping, sehingga membuatnya merasa pusing. Namun, ketika ia melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang tampak memukulnya. Anto menghitung bahwa ia telah menerima kurang lebih 20 pukulan. Bahkan tidak jarang, ia juga merasa disentuh oleh seseorang yang bertubuh tinggi, besar, dengan warna kulit hitam. Kejadian-kejadian aneh itu membuat Anto merasa terheran-heran. Ia bertanya-tanya, mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Setiap kali Anto mendapatkan pukulan, ia dengan sekuat tenaga berusaha untuk tetap waspada dan mencoba mengidentifikasi siapa gerangan si pemukul misterius tersebut. Meskipun berada di tanah suci, masih saja ada orang-orang yang memukulnya tanpa sebab yang jelas. Meski demikian, kewaspadaannya tampaknya sia-sia karena ia tetap saja terkena pukulan, entah itu sekali atau dua kali. Hal ini mungkin wajar terjadi karena adanya faktor berebut tempat atau situasi yang ramai. Ia tidak membiarkan kejadian itu menghentikan semangatnya. Ia tetap teguh dan tekun dalam menunaikan rukun haji, tidak hanya menjalankan yang wajib, tetapi juga ibadah sunnah. Suatu ketika, saat Anto sedang melakukan tawaf, ia mengumandangkan kalimat talbiyah dengan khidmat. Di tengah kekhusyuan ibadahnya, tiba-tiba ia merasakan nyeri yang luar biasa di perut dan pipinya. Rasa sakit itu begitu hebat, sehingga ia merasa seolah-olah telah dipukul oleh seorang petinju.
Anto sangat terkejut karena merasakan cairan merah mengalir dari mulut dan pelipisnya, hingga akhirnya tetesan darah itu membasahi lantai Masjidil Haram di depan Ka'bah. Kegelisahan menghampiri pikirannya dan ia merasa perlu menjauh dari kerumunan jemaah untuk mencari tempat yang lebih aman. Dengan wajah yang pucat dan mata memar, Anto mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa seseorang yang mengenalnya di Mekah dapat melakukan hal tersebut. Sambil mencoba menenangkan diri, Anto berusaha melakukan tindakan pertolongan pertama pada dirinya sendiri. Ia menahan perut yang sakit dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membersihkan darah yang mengalir dari pelipisnya. Meskipun sekitarnya ada orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, kebanyakan dari mereka terlihat bingung dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Anto merasakan kesepian. Dalam kebingungan dan kepedihannya, dengan suara pelan, ia menyebut nama Allah, memohon kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi ujian ini. Saat itulah seorang kakek datang mendekatinya. Kakek tersebut membawa sebuah botol air zam-zam dan menawarkannya kepada Anto. Dengan penuh kasih sayang, kakek itu mengatakan bahwa air zam-zam ini memiliki berkah penyembuhan. Anto mengambil air zam-zam tersebut dengan penuh harapan, kemudian meminumnya. Ia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang mengalir dalam dirinya, sambil ia memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Setelah meminum air zam-zam yang disarankan oleh kakek tersebut, Anto perlahan-lahan mulai merasa lega. Ia merenung dalam hati, menyadari bahwa cobaan ini merupakan ujian dari Allah dalam proses pertaubatan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, di antara hiruk-pikuk kerumunan jemaah, Anto kembali teringat pada suatu kejadian di masa lalu yang begitu menyentuh hatinya. Beberapa tahun yang lalu, di tengah kehidupan yang penuh kesibukan, Anto pernah terlibat dalam suatu insiden di pasar. Saat itu, ia sedang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba saja seorang tukang becak muncul di depannya. Meskipun sebenarnya posisi becak itu sudah benar, kecepatan motor Anto membuat tabrakan tak terhindarkan. Akibatnya, motor yang ia kendarai menabrak tukang becak tersebut dan Anto sendiri pun terjatuh. Pada saat itu, bawaan emosional Anto yang memang cenderung temperamental jauh dari sikap minta maaf. Ia malah terpancing emosi dan marah-marah, bahkan sampai memukul perut dan pelipis tukang becak yang tak bersalah, hingga membuatnya babak belur dan berdarah. Untungnya, kejadian tersebut akhirnya bisa dilerai oleh seorang mandor pasar. Peristiwa itu yang ada pada saat itu mungkin hanya terlihat sebagai insiden kecil, kini menjadi titik belok bagi Anto di Tanah Suci. Ia merasa tersadar akan kesalahannya di masa lalu dan bagaimana perbuatan kasarnya itu telah menyakiti orang lain secara tidak adil. Kejadian di Tanah Suci membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya harus berubah. Anto yang sebelumnya dikenal dengan temperamen yang tinggi, kini tampak lebih tenang dan tidak suka lagi untuk memarahi orang. Ia juga semakin rajin dalam menunaikan ibadah yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya. Pengalaman yang dialaminya di Tanah Suci mengajarkan Anto tentang pentingnya introspeksi dan perubahan diri yang lebih baik. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan bahwa kesabaran serta kelembutan hati adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Dengan tekad yang baru, Anto berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menyebarkan kedamaian dan kebaikan di sekitarnya, serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sobat beriman, Ka'bah adalah tempat yang paling suci bagi umat Islam. Sebuah bangunan yang diberkahi oleh Allah dan terletak di pusat Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, sebagai arah kiblat bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Ka'bah memiliki peran penting dalam ibadah umat Islam, termasuk saat ibadah umroh dan haji, di mana ribuan orang berbondong-bondong untuk bertawaf di sekitarnya. Pada zaman dulu, Ka'bah pernah menghadapi ancaman penghancuran. Namun bangunan ini tetap gagah berdiri hingga saat ini. Ternyata Ka'bah menyimpan sejuta misteri yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dunia maupun umat Islam itu sendiri.
Menurut penelitian oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi. Hasil temuan ilmiah ini mengambil beberapa garis bujur dan lintang dari semua benua di dunia. Dan posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan peran penting Ka'bah yang jauh berbeda dengan patokan yang selama ini digunakan. Meskipun kondisi sekelilingnya di daerah Timur Tengah terkenal dengan suhu yang sangat panas, dua tempat ibadah yang paling sejuk adalah Ka'bah dan sumber air Zam-Zam di sekitarnya. Ini merupakan fakta yang mengejutkan mengingat tingginya suhu di wilayah tersebut. Namun, pada kenyataannya panasnya cuaca tidak mempengaruhi kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan aliran air Zam-Zam yang mengalir di bawah Ka'bah. Sumber air Zam-Zam memberikan kontribusi besar dalam menjaga suhu di sekitar Ka'bah tetap sejuk meskipun suhu udara dan cuaca sedang panas. Selain itu, tingkat gravitasi di sekitar Ka'bah juga sangat stabil. Ka'bah memiliki radar gravitasi yang stabil yang memberikan manfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tingkat gravitasi yang tinggi di sekitar Ka'bah membantu sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik sebagai sistem pertahanan diri dari berbagai jenis penyakit. Selain menjaga suhu dan kesehatan, tekanan gravitasi yang tinggi juga berperan penting dalam melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Meskipun teknologi modern seperti satelit telah berkembang pesat, mereka tidak mampu mengintip isi dari Ka'bah. Gelombang radio pun tidak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan teknologi satelit tercanggih pun tidak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Temuan radiasi yang memancar dari Ka'bah membuka tabir misteri yang lebih dalam. Ka'bah ternyata memiliki semacam medan magnet di dalamnya yang memancarkan radiasi yang tampaknya tidak memiliki batas. Ini adalah temuan yang menggemparkan, mengingat keunikan dan kerahasiaan Ka'bah dalam keyakinan umat Islam. Satu lagi, penemuan yang menarik adalah terkait dengan batu Hajar Aswad, batu hitam yang merupakan salah satu fitur terkenal di Ka'bah. Menurut seorang mantan pejabat NASA, batu Hajar Aswad memiliki kemampuan untuk merekam siapa saja yang mengunjunginya. Hal ini menambah keajaiban yang mengelilingi Ka'bah. Selain itu, batu Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis bebatuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Hal ini merupakan pertanyaan baru tentang asal-usul dan sifat batu ini yang belum terungkap sepenuhnya. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi spiritual umat Islam. Keunikan-keunikan ini menegaskan kedalaman makna dan pentingnya Ka'bah dalam keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Dan itulah sobat, kisah nyata tentang seorang pria yang dipukul oleh malaikat saat sedang beribadah haji. Semoga dari video ini dapat dirasakan oleh kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dan memperkaya pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.